Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya, Rita, dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau, yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan, dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, dan memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan perkataan, terlebih dengan tindakan, agar nama-Mu, nama Yesus, dimuliakan, banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Matius 16 ayat 24 sampai 25 dan 28 berikut. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Perkataan Yesus bukan hanya ditujukan kepada murid-muridnya saja, tapi juga ditujukan kepada setiap orang, siapapun juga, yang mau mengikut Yesus. Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru kemudian mengikut Yesus. Perkataan Yesus yang mau berarti tidak memaksa, sekaligus ada syaratnya, yaitu harus. Pengertian perkataan Yesus tersebut adalah bahwa ketika seseorang sungguh rela mengikut Yesus, maka ia bersedia taat dan setia pada syarat atau aturan Yesus. Dari dirinya sendiri, manusia tidak dapat dan tidak mampu mengikut Yesus, karena pikiran, perkataan, dan tindakannya harus sesuai dengan kehendak Yesus, Allah yang kelihatan dalam rupa manusia. Ciptaan yang adalah debu melakukan dan hidup seperti pencipta? Mana bisa, tidak mungkin. Karena itu Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Yohanes 15 ayat 16. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, sangat jelas. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengikut Yesus kalau Yesus tidak pilih. Kata Yesus lagi, "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Manusia, siapapun dia, yang dipilih Yesus akan pergi dan menghasilkan buah. Manusia yang dipilih Yesus akan pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Arti buah adalah manusia yang diselamatkan.
dan keselamatan manusia itu tetap. Maksudnya tetap dan selalu ada yang diselamatkan. Diselamatkan dari apakah? Diselamatkan dari kejahatan, dari dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan manusia melawan atau melanggar perintah Allah, perintah Yesus. Mengapa manusia melawan, melanggar perintah Allah, perintah Yesus? Karena manusia dimasuki roh jahat atau setan atau iblis. Roh jahat, setan atau iblis itu apa? Seperti apa? Mengapa roh jahat merasuki manusia? Bagaimana caranya memasuki manusia? Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Allah itu roh, seperti angin, tidak kelihatan, bergerak, hidup. Roh jahat itu malaikat, seperti angin, tidak kelihatan, bergerak, hidup, semula bersama-sama dengan Allah. Kemudian dilemparkan ke bumi dan memasuki manusia. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, manusia adalah debu tanah yang dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya oleh Allah. Kejadian 2 ayat 7 berbunyi, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup itu adalah roh dari Allah yang tidak kelihatan, yang menghidupkan debu tanah, tubuh jasmani manusia. Karena manusia hidup oleh roh yang tidak kelihatan seperti angin, maka iblis, setan, roh jahat yang juga seperti angin memasuki diri atau tubuh manusia, mengalahkan dan menindas manusia sehingga manusia juga melawan atau melanggar perintah Allah. Berdosa, menderita, nyata dalam pikiran, perkataan, dan tindakannya. Iblis, setan, roh jahat tidak berdaging. Tidak ada tubuh jasmani seperti manusia. Tidak mengalami. Tidak merasakan penderitaan manusia. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang melawan Allah. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia, ciptaannya yang paling mulia, yang sangat menderita karena telah dimasuki atau dirasuki roh jahat. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Allah yang adalah roh tidak kelihatan seperti angin, bergerak, hidup, pencipta dan penguasa langit dan bumi seisinya, amat sangat mengasihi manusia ciptaannya. Hal ini nyata dalam diri manusia Yesus, Allah dalam rupa manusia. Di luar kemampuan pikiran manusia. Bagaimana mungkin Allah yang dahsyat, agung, maha segalanya, menjadi manusia sama dengan ciptaannya? Justru karena itulah Allah yang dahsyat, agung, maha segalanya, menjadi manusia Yesus melalui ciptaan pilihannya, manusia Maria. Maria mengandung dirinya, diri Allah. Roh Allah bersatu, masuk dengan roh dan daging Maria. Melahirkan Allah yang berdaging, kelihatan, yaitu Yesus. Yesus adalah manusia Allah, Allah maha segalanya, maha kasih, yang berkenan menjadi sama dengan ciptaannya manusia demi dan untuk keselamatan manusia.
Bahkan setelah menjadi sama dengan ciptaannya manusia, rela mati dibunuh oleh ciptaannya. Justru kematian Yesus menyebabkan kebangkitannya. Kebangkitan manusia dari kematian. Nyata ada kehidupan di balik kematian. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Kasih mengatasi penderitaan apapun. Kealahan manusia Yesus mengalahkan kedagingan, keinginan manusia yang adalah pikiran roh jahat, iblis atau setan, berujung pada maut, kematian. Roh Yesus, Roh Allah, Roh Kudus adalah ajaran, perkataan Yesus yang menghidupi roh manusia. Memperbarui, mencerahkan pikiran, perkataan, dan tindakan manusia duniawi menjadi pikiran, perkataan, dan tindakan manusia ilahi. Manusia rohani, manusia Yesus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, kehidupan Maria Ibu Yesus adalah kehidupan manusia bersama dan di dalam Yesus. Manusia pilihan Allah. Seluruh kehidupan manusia Maria adalah contoh, teladan sejati hidup manusia yang diperkenankan Allah ikut serta dalam karya keselamatan manusia. Bersama dan di dalam Yesus, mengalahkan, mengatasi kejahatan, dosa, penderitaan, kematian diri sendiri dan sesama demi kealahan dan kemuliaan nama Yesus yang adalah nama Allah, sampai kepada hidup yang kekal setelah kematian. Kematian tidak ada lagi, yang ada adalah hidup diubah. Bersama dan di dalam Yesus, penderitaan apapun adalah sukacita, keselamatan manusia di dunia ini, sekarang, sampai kepada hidup kekal setelah kematian. Menggenapi perkataan Yesus. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Perkataanmu berkuasa, hidup, terjadi, menghidupkan roh kami, memperbarui dan mencerahkan pikiran kami yang Kau tampakkan nyata dalam perkataan dan tindakan kami. Kami debu tanah yang Kau hidupkan dengan hembusan nafas-Mu. Kau agungkan, Kau muliakan sedemikian. Kau selamatkan kami dari dosa, kejahatan, penderitaan, dengan kelimpahan sukacita dan damai-Mu yang tak terkatakan melalui dan dalam diri-Mu manusia Yesus. Kau layakan dan mampukan kami menyelamatkan sesama. Berkati Radio Maestro, layak dan pantas tetap dan terus mewartakan Yesus. Nama-Mu yang ajaib, agung, dahsyat, tak terkatakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silahkan hubungi saya, Rita, di 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.